Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rahmiati, NIM 2119231, berasal dari IAIN Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA. Langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama yaitu bagaimana sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak mampu memahami materinya saja secara komprehensif, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Menurut saya kita harus mengetahui apa itu manajemen pendidikan terlebih dahulu. Manajemen pendidikan adalah suatu perencanaan atau penyusunan dalam mengelola sumber daya manusia, material, uang, waktu, sarana dan prasarana, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang efektif. Selanjutnya, menurut saya sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupannya nyata. Yang pertama, pendidik harus bersifat profesional dalam memperhatikan anak didiknya. Kemudiannya ada dorongan dan binaan dari orang tua untuk memperhatikan anaknya dalam belajar supaya anak tersebut bisa melakukan pembelajaran atau belajar dengan baik, dan dengan adanya semangat dari orang tua anak akan semangat dalam belajar. Kemudian ada pengaruh dari masyarakat atau lingkungan masyarakat, di mana pengaruhnya terhadap peserta didik. Perlunya sosialisasi terhadap peserta didik supaya peserta didik bisa menerapkan di lingkungan masyarakat apa yang dipelajari di lembaga pendidikan, dan anak didik bisa menciptakannya di lingkungan kehidupannya masyarakat. Kemudian adanya pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan karakter, anak didik akan membentuk penyempurnaan diri yang melatih kemampuan peserta didik tersebut ke arah hidup yang lebih baik dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan dunia nyata. Kemudian soal yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Mengapa ini terjadi? Serta gambarkan dengan konsep yang baik. Menurut saya ini terjadi karena ada kebanyakan pendidik belum profesional menjalankan tugasnya dengan baik. Dapat kita lihat salah satu contohnya di daerah Indonesia, di mana pendidik hanya memberikan catatannya saja dalam memberikan materi tanpa ada penjelasan materi sedikit pun. Kemudian kekurangan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudiannya kekurangan sarana dan prasarana seperti kita lihat di daerah Indonesia yang terkhususnya pelosok desa, di mana kekurangan fasilitas seperti labor, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mahalnya biaya pendidikan, di mana tidak semua masyarakat mampu membiayai pendidikan anaknya. Terkadang dia hanya cuma mencukupi untuk kebutuhannya saja tanpa tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Kemudian sebagian wilayah terpelosok di Indonesia sangat minim sekali pendidikannya. Kemudian kekurangan akses jaringan dengan pembelajaran daring membutuhkan biaya untuk membeli paket kuota internet. Dengan hal tersebut, pembelajaran di Indonesia tidak akan berjalan dengan efektif dan tidak seperti pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Inilah terjadi karena adanya faktor seperti pengurangan dalam mengajar, kemudian peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian
Soal yang ketiga yaitu gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Menurut saya, pendidikan dengan masyarakat itu sama-sama memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan, di mana masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik dan tentunya dengan hal itu bisa dicapai melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Untuk memenuhi hal tersebut, lembaga pendidikan membutuhkan masyarakat layanan sesuai dengan keinginan. Keduanya saling berkaitan, di mana masyarakat sangat membutuhkan lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan tidak bisa jalan tanpa adanya masyarakat. Kemudian soal yang keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengendalikan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal itu? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Memandang hal itu, menurut saya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin itu berdasarkan dari sudut pandang keberhasilan dari segi mananya dan tidak terlepas dari visi dan misi, karena keberhasilan tersebut merupakan tujuan yang dicapai pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya. Jadi visi tersebut merupakan tahap utama atau langkah awal untuk membuat standar operasional prosedur sebagai patokan yang kita jalankan ke depannya untuk sebuah kepemimpinan, di mana visi ini bersifat umum. Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut atau keberhasilan tersebut tentu adanya misi yang ingin dijalankan. Misalnya kalau ada pemimpin berhasil tanpa adanya visi dan misi, otomatis kita lihat dulu keberhasilannya dari segi mananya. Kalau dia hanya berhasil dari satu sisi, otomatis belum berhasil nama kepemimpinannya. Karena visi itu bisa mempengaruhi secara umum atau segala aspek yang dilihat. Misalnya, kita contohkan sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini sudah berhasil dalam kualitas kerja, namun dalam kualitas kedisiplinan dia belum berhasil. Dari contoh tersebut, bisa kita lihat keberhasilan kepemimpinan bisa dicapai tidak terlepas dari visi dan misi, di mana pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mempunyai jiwa yang bagus kepemimpinannya dan memperhatikan konsep-konsep visi dan misi yang sudah ditetapkan atau dibuat. Dan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan kepemimpinan yang lebih baik dari kepemimpinannya. Dari pendapat saya tadi bisa kita lihat keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin itu sangat berpengaruh besar dalam salah satu manajemen pendidikan. Karena sejatinya pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mengikuti rambu-rambu standar operasional prosedur dan terwujudnya visi dan misi yang dijalankan. Selanjutnya soal yang nomor 5, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan sinyal. Nah, bagaimana pandangan saudara memenuhi hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan? Dan
bisa bersaing dengan nasional dan global. Pendidikan harus menurut saya pendidikan harus mengajarkan materi. Pendidik harus mengajarkan materi kepada peserta didiknya seharusnya melalui media seperti media Zoom, Google Classroom, dan pendidik harus menyiapkan strategi atau taktik untuk melakukan pembelajaran serta pendidik harus profesional dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Dan kontribusi yang dapat saya sampaikan selanjutnya yaitu pendidik bisa juga mengajar anak didiknya dengan membuat kelompok dalam jangka waktu 2 kali seminggu dan jumlah anak didik dibatasi dan tentunya mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ataupun pemerintah bisa menyiapkan sarana dan prasarana kepada peserta didik untuk belajar secara maksimal dan efektif. Kemudian seperti tatap muka. Dan apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka pendidikan di negara kita bisa tercapai dengan efektif dan mampu bersaing dengan lokal, nasional maupun global. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.